Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Tanggal 20 Oktober nanti, Pak Jokowi genap 10 tahun memimpin Indonesia. Beliau membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke. Bahkan tak ada yang dianaktirikan oleh beliau. Sebelumnya, salah satu daerah yang menjadi sorotan adalah Papua, yang dulu terkenal sangat dianaktirikan. Bahkan warga Papua sendiri mengiyakan hal itu. Pembangunan hanya di barat saja, timur seperti menjadi anaktiri. Tapi semenjak zaman Pak Jokowi tentu banyak kemajuan di Papua. Kali ini kami akan membagikan sebuah tayangan bagaimana pembangunan Papua selama Pak Jokowi memimpin dan sebelum Pak Jokowi memimpin. Video ini dari Hiponesia. Ya, diberikan untuk Pak Jokowi yang sudah 10 tahun ini memimpin dengan prestasi yang sangat luar biasa, terutama infrastruktur di Papua yang tak lagi dianaktirikan oleh negara Republik Indonesia. Mari kita simak videonya. Membuat Papua menjadi bagian penting dalam arus pembangunan nasional. Nah, ini sebelum masa pemerintahan Pak Jokowi nih. Kita juga harus melihat ini orang Papua bagaimana asli situasi Papua sebelum Jokowi menjadi presiden. Semua aktivitas ekonomi di Papua berjalan dengan sangat lambat. Bukan cuma karena kurangnya infrastruktur, tetapi juga akses ke pasar yang sangat minim. Dan banyak daerah pedalaman yang masih terisolasi. Bayangkan, di tengah kekayaan alam seperti tambang emas, tembaga, dan sumber daya lainnya, mayoritas orang Papua masih hidup dari bertani, berkebun, dan berburu secara tradisional. Iya, mereka cuma mengandalkan semua hasil alam untuk hidup mereka sehari-hari. Dan jarang sekali masyarakat Papua itu bisa punya kesempatan untuk berkembang lebih jauh. Masalahnya tidak cuma hanya sampai di situ. Pendidikan dan pelatihan ekonomi juga masih jauh dari kata merata. Banyak generasi muda di Papua seringkali tidak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka karena sekolah yang terbatas dan juga teknologi yang belum menjangkau ke semua lini. Ditambah lagi isolasi geografis bikin jalur transportasi menjadi minim, yang ujung-ujungnya bikin harga barang di Papua sangat mahal dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Jadi daya beli masyarakat Papua masih sangat rendah, terutama untuk mereka yang tinggal di daerah terpencil. Ada ketimpangan besar antara kota-kota besar seperti Jayapura dan juga daerah-daerah pedalaman di Papua. Di pedalaman banyak sekali komunitas yang nyaris tidak kebagian akses layanan dasar yang memadai, seperti layanan kesehatan, layanan pendidikan, apalagi pasar. Nah, hal ini membuat kesenjangan makin melebar dan perasaan tidak adil itu terus mengikuti kehidupan masyarakat Papua. Nah, satu lagi yang bikin masyarakat Papua merasa makin berat, yaitu distribusi kekayaan dari tambang-tambang besar itu. Meskipun Papua punya beberapa tambang yang terbesar di dunia, namun keuntungan dari pengolahan sumber daya alam itu kebanyakan tidak dirasakan oleh masyarakat lokal di sana. Sebelum Jokowi menjabat sebagai seorang presiden, kebijakan pemerintah pusat belum terlalu menyentuh masalah-masalah ini secara nyata. Berbagai ketimpangan pembangunan dan marginalisasi ekonomi masih menjadi satu realita pahit yang dirasakan oleh masyarakat Papua. Mereka merasa semakin tertinggal dari arus pembangunan nasional. Ada banyak sekali akselerasi pembangunan fisik di Papua yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Tetapi kali ini kita akan membahas tentang pembangunan jembatan Yotefa di kota Jayapura. 10 tahun kepemimpinan Presiden Republik Indonesia ke-7 telah membawa transformasi yang sangat besar bagi bumi Cendrawasih.
Presiden Jokowi sejak awal masa jabatannya menegaskan bahwa pembangunan di Papua menjadi salah satu prioritas utama pemerintahannya. Selama bertahun-tahun masyarakat Papua merasakan kesenjangan dalam pembangunan infrastruktur. Banyak sekali wilayah di Papua yang masih terisolasi, menyebabkan distribusi kebutuhan pokok dan akses layanan publik seperti layanan kesehatan, layanan pendidikan sangat sulit untuk dijangkau. Di tengah kondisi ini, muncul seruan kuat dari masyarakat Papua untuk mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat, agar pembangunan di Papua bisa sejajar dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Barulah ketika Presiden Jokowi pertama kali menjabat pada tahun 2014, beliau berjanji untuk memajukan wilayah timur Indonesia, khususnya Papua. Nah, salah satu bukti nyata dari sumpah tersebut adalah pembangunan jembatan Yotefa di kota Jayapura, yang menjadi simbol komitmen Jokowi dalam memajukan infrastruktur di Papua. Jembatan ini tidak hanya menjadi penghubung fisik, tetapi juga menjadi jembatan harapan bagi masyarakat Papua untuk merasakan manfaat pembangunan yang selama ini tertinggal. Sebelum jembatan Yotefa diresmikan pada akhir Oktober 2019, masyarakat Jayapura dan sekitarnya harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk menuju distrik Moratami yang juga merupakan akses pos lintas batas negara atau PLBN SCO di perbatasan Papua Nugini. Dengan dibangunnya jembatan sepanjang 11,6 km ini, jarak tempuh yang sebelumnya sangat jauh kini bisa dipersingkat. Jembatan Yotefa juga berperan sebagai ikon baru bagi masyarakat Papua, menjadi simbol modernisasi dan kemajuan yang diimpikan oleh masyarakat Papua. Lebih dari sekedar infrastruktur fisik, jembatan ini mencerminkan semangat persatuan dan kesetaraan, menghubungkan masyarakat Papua dengan dunia luar dan juga memberikan peluang bagi pengembangan ekonomi lokal. Keberhasilan pembangunan jembatan Yotefa bukan hanya sekedar pencapaian infrastruktur, melainkan bukti nyata bahwa sumpah Presiden Jokowi untuk membangun Papua bukanlah janji kosong. Jembatan ini adalah representasi komitmen jangka panjang untuk memastikan Papua menjadi bagian integral dari arus pembangunan nasional. Dengan hadirnya infrastruktur ini, Jokowi telah menunjukkan bahwa pembangunan Papua bukan hanya wacana. Setelah kita lihat bagaimana jembatan Yotefa menjadi satu bukti nyata dari janji Presiden Jokowi, sekarang kita mau masuk ke efek yang lebih luas atau lebih jauh dari perhatian pemerintah pusat. Secara khususnya sejak Presiden Jokowi menjabat, berbagai infrastruktur yang sebelumnya tidak ada, sekarang sudah berdiri dengan sangat kokoh di Papua. Dan dampaknya sangat terasa oleh masyarakat lokal di Papua. Mobilitas dan perdagangan antar wilayah jadi jauh lebih mudah. Harga kebutuhan pokok menjadi lebih stabil. Dan yang paling penting, akses ke layanan kesehatan dan pendidikan semakin mudah bagi orang Papua. Jadi, ini bukan cuma hanya soal bangunan fisik saja, tetapi juga soal harapan dan masa depan yang lebih cerah bagi masyarakat Papua. Tapi kita tidak bisa bilang bahwa tantangan ini sudah selesai. Sekalipun sudah banyak sekali program yang dilakukan oleh Pak Jokowi bagi masyarakat Papua. Namun, jalan untuk membangun Papua masih sangat panjang. Oleh karena itu, kita sebagai satu bangsa harus apresiasi yang layak buat langkah besar yang sudah diambil oleh Pak Presiden Jokowi. Apresiasi ini bukan cuma soal bilang terima kasih, tapi lebih kepada pengingat bahwa perjuangan buat bangun Papua butuh dukungan dari semua pihak. Tidak cuma pemerintah pusat, tetapi kita semua. Semangat buat terus maju ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Pak Jokowi sudah membuka jalan, tapi penerus kebijakan nanti harus bisa menjaga hal ini sebagai sebuah momentum. Kita, masyarakat, pemimpin lokal, dan pemerintah pusat harus bekerja bersama untuk memastikan pembangunan di Papua terus berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Lanjutkan semangat perjuangan ini. Artinya kita harus tetap komit dengan prinsip keadilan sosial. Kita perlu memberikan perhatian khusus ke wilayah yang selama ini
tertinggal dan memastikan semua masyarakat Papua untuk bisa merasakan manfaat dari pembangunan ini secara nyata. Jangan sampai kemajuan ini hanya menjadi sebuah legenda atau menjadi sebuah kenangan, tetapi kita harus terus memperjuangkan bersama supaya Papua benar-benar menjadi bagian penting dari kemajuan bangsa Indonesia. Betul. Dengan semangat gotong royong, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus mengambil peran aktif untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Papua. Sebab pada akhirnya kemajuan Papua adalah kemajuan bangsa Indonesia. Kita semua ada di dalam perjalanan panjang menuju keadilan dan kemakmuran buat seluruh masyarakat. Dan Papua ada di dalamnya. 20 Oktober nanti, masa pemerintahan Presiden Joko Widodo resmi berakhir. Sejumlah pembangunan besar di Papua akan menjadi legasi atau warisan untuk Indonesia di masa depan. Ya, itu sobat-sobat semua. Bukti nyata bahwasannya apa yang dilakukan Pak Jokowi itu terwujud. Setidaknya ini langkah awal untuk mewujudkan Indonesia lebih maju lagi. Indonesia itu luas, sangat luas. Nggak cukup hanya 10 tahun. Tapi apa yang dilakukan Pak Jokowi selama 10 tahun ini, beliau sudah sangat-sangat luar biasa. Ya, insya Allah nanti apa yang dilanjutkan nanti oleh pemerintahan berikutnya bisa membuat Papua lebih maju lagi, komitmennya lebih keras lagi. Kalau orang Papua bilang kan, presiden di sana ada dua, hanya ada dua. Kalau nggak salah tuh gue dengar pernah, bahwasannya kayak Gus Dur dan Pak Jokowi. Kenapa mereka bisa mengatakan hal itu? Karena ya apa yang diberikan oleh kayak Gus Dur atau Pak Jokowi saat memimpin di Republik ini nyata dirasakan oleh masyarakat Papua. Itu. Sekarang kita bisa lihat lah Pak Jokowi. Ada orang bilang Pak Jokowi itu nggak adil gitu. Rakus kekuasaan. Kalau nggak adil, men, Papua nggak bakal dibangun tuh. Nggak ada itu. Paling Pak Jokowi cuek aja, ABS aja. Duduk di istana aja, nerima tamu negara, ngomong ini, tunjuk sana, tunjuk sini, tahu beres. Padahal mah kagak beres. Tapi Pak Jokowi kan datang, lihat apakah benar yang dikerjakan oleh bawahannya terlaksana, apa yang diinginkannya terlaksana. Itu beliau ngecek. Dan itu melelahkan menjadi seorang presiden. Daripada pembenci-pembenci ini yang hanya bicara masalah sesuatu hal yang kagak jelas lah, yang belum tentu kebenarannya. Apalagi doa-doanya, harapannya tuh jelek semua. Ini kita orang Indonesia, men, pengen maju semuanya. Dari Sabang sampai Merauke kita bersama. Kita bersyukur punya presiden yang memperhatikan sudut-sudut Indonesia. Ya, akhirnya terasa. Sekarang ini kan Pak Jokowi inginnya Indonesia sentris, makanya dibuat IKN. Agar semua pembangunan di segala penjuru Indonesia itu maju bersama untuk menyongsong nanti impian di Indonesia Emas. Itulah. Apresiasilah apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi. Capek. Itu emang orang-orang pengen berkata kasar rasanya tuh kalau sama orang-orang yang maki-maki, fitnah Pak Jokowi. Ya, begitulah videonya, kata orang Papua, tentang kemajuan selama Pak Jokowi memimpin menjadi Presiden Republik Indonesia. Bagaimana menurut sobat-sobat?
Berikan pendapat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.